Hukum Kota Bandung, sini ada masjid yang katanya lagi masalah, mau disita bang. Coba kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang buka diskusi aja, ini barusan pembukaan dari saya. Kira-kira ada masukan seperti apa? Karena saya mungkin sama Pak Agus, Pak Ruli, Pak Camat, Pak Lurah, Degas Pampon, dan bagian hukum juga belum tahu yang sebenarnya seperti apa. Kita belum pegang dokumen, apa yang kita pegang kan seperti itu. Cuma mungkin kita mencoba mencari solusi ya, mencari solusi kira-kira harus seperti apa. Apalagi emang ada kesalahan juga mungkin waktu membangun mesin ini tanpa dicek terlebih dahulu ya, dahulunya. Karena kami langsung lempar pasti izin DMP kan begitu ya, pasti seperti itu. Maka mungkin langsung aja kira-kira sekilas barusan dari saya sampaikan. Untuk ceritanya ini sama bank yang baru juga sudah dipertemukan. Jadi memang dulunya itu wakaf, tapi Bentar, itu wakaf dari siapa? dari developer katanya dibangun kemarin, cuma tidak ada suratnya waktu itu. Oke, jadi dulu itu bicaranya developer mewakafkan. Ya. Itu dibangun apa wakafnya? Masjid. Oke. Dan ini dulu akan dijadikan fasum perjanjiannya. Oke. Perjanjiannya kan sebelum kita beli itu ada promo-promo seperti itu akan dijadikan masjid dan jogging track. Jadi kita percaya aja dulu. Ternyata seiring berjalannya waktu tiba-tiba developer ikat janji. Jadi tanah yang ini ternyata yang mau dijual dialunkan Pak. Mungkin sebelum ke sana saya pengen tahu dulu dari kepala BKAD. Mana Pak Gus? Pertama kita akan lihat dulu Pak, apakah ini masuk kepada kasus pasung. Nah kalau memang ini masuk kepada kasus pasung, sebenarnya di saat kita selesai pembangunan itu bisa memohon untuk diserahkan kepada pemerintah kota. Nah itulah. Nah mudah-mudahan ini masuk kepada kasus pasung dan nanti mungkin kami juga ada tim kasus pasung, yaitu kami sendiri sebagai salah satu anggotanya, ketuanya di DPKP untuk kasus pasung itu sendiri. Nah kalau memang ini masuk kepada kasus pasung, ini kita biasa cek lapangan dulu Pak, termasuk kita minta itu masuk kasus pasung, kita cek lapangan. Setelah itu ada permohonan dari warga masyarakat, termasuk dari yang developer itu sendiri untuk ini diserahkan kepada pemerintah kota. Kalau sudah diserahkan menjadi pemerintah kota, mau tidak mau ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota Pak. Nah itu untuk masalah kepada apakah ini masuk ke kasus pasung atau tidak. Dan untuk hal-hal yang lain selanjutnya mungkin saya mengurang Bapak nanti pada hari ini kita akan lanjut ke selanjutnya bagaimana untuk pelaksanaan penjelasan ini, termasuk juga mungkin nanti ke kita minta dan yang lain-lain. Itu sementara Pak dengan saya sampaikan. Pasos bisa di cancel ya, bisa relatif lah. Kita buat suratnya Pak, bisa kan Pak? Kita dulu makanan masuk. Terus iya tuh. Kalau waktu adalah. Dan bagus, nah ini kan benar-benar ada solusi. Kalau emang ini masuk pasos, nanti dicek. Berarti kan secara hukum harusnya developer menyerahkan. Ini kan yang pemerintah. Nanti Ibu mungkin bisa buat surat sebagai ketua, ditandatangan oleh pengurus. Nah, anggap saja jadi masalah nih. Nah, ini kan sudah tidak bisa eksekusi lah, Bang Oke Pak. Bisa dihentikan itu kalau salah itu dari pemerintah Kota Bandung membuat surat kepada Bank Mayora untuk sementara dihentikan dulu terkait eksekusi Pak. Dan ini karena ini yang diagunkan ini termasuk seandainya Pak ya, kita belum tahu seandainya gitu kan, karena banknya berarti ada kesalahan. Kalau ini masuk pasos, nah baik nerima di jadi Pak, ya itu kan berarti ada oknum mungkin gitu kan, tanda kutip itu dalam arti posisi kita cari solusi lah ya mulai dari. Oke, Pak Kocak, nah bagian hukum. Jadi karena saya bagian hukum, saya membatasi kewenangan pemerintah Kota Bandung. Jadi diawali dengan side plan, nanti yang disampaikan oleh Pak Odir akan jelas kelihatan. Karena bagaimanapun memang ini apakah disebutnya PSU atau pasus-pasung harus dilihat dari regulasi pada saat ini dibangun. Karena PSU itu baru muncul dari tahun 2019, bahasanya dulu pasus-pasung. Jadi kita by bukti dan juga regulasi. Karena regulasi yang dulu belum tentu sama dengan sekarang, karena regulasi itu dinamis. Tapi yang pasti dari dulu pun sampai sekarang pasus-pasung ataupun PSU harus diberikan kepada pemerintah Kota Bandung.
Kalau berbicara ideal, ya seperti yang tadi sampaikan Pak, dia membuat site plan, dia membangun, diserahkan. Tapi pada posisi hari ini tidak ideal Pak. Ada beberapa hal yang memang menjadi mana tugas kewajiban pemerintah Kota Bandung, mana yang harus dipikirkan menjadi hak dan kewajiban masyarakat yang ada di sini. Tentunya kesaran Pak Wakil nanti hari Senin, karena semua itu berdasarkan data, kami ketimbangsannya dilihat dari site plan yang ada di Dinas Cita Habitat, sehingga akan memastikan bahwa tanah ini adalah pasus-pasus berdasarkan site plan. Jadi kalau di hukum itu sederhana Pak, apa yang didalilkan harus dibuktikan gitu. Jadi kita cari pasus-pasus mana buktinya ini gitu, mana regulasinya ini. Ini kami yang dari pemerintah Kota Bandung, kami tentunya dari bagian hukum yang akan mempersiapkan data. Karena bagaimanapun kami ada keterkaitan dengan hal ini, karena ada potensi aset yang harus kami terima gitu. Jadi seperti yang kami ini menjadi menjadi atensi khusus baik pun dari KPK maupun dari KPK khususnya dari Konsulat untuk memberikan bantuan kepada pemerintah Kota Bandung terkait penyerahan pasus-pasus ini Pak. Sehingga nanti di hari Senin akan terpetakan bahwa ini masuk pasus-pasus atau tidak. Baru tahap pertama Pak. Tahap kedua, nah kenapa tidak diserahkan? Tahap ketiga, ini siapa yang mau? Ini banyak tahapan Pak. Sehingga nanti endingnya memang dari apa yang disampaikan Pak Wakil, tentunya kami punya kepentingan sehingga nanti pemerintah Kota Bandung dengan surat yang disampaikan oleh warga di sini akan menyampaikan surat tertulis bahwa ini kondisi memang salah satu potensi aset yang harusnya menjadi masuk di ranah pemerintah Kota Bandung. Itu Pak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertemuan ini pertama mungkin kami dari Kota Bandung akan coba mengidentifikasi bagaimana kondisi apartemen ini ya, apakah ini masuk ke pasos atau tidak. Nanti hari Senin mungkin dari Cipta mungkin akan koordinasi dengan Ibu Irma, mungkin dengan Pak Farid ya, yang ada yang paham masalah ini. Kedua mungkin nanti dibantu oleh Pak Agus ya, DPKD, tentunya juga Pak Ocha yang secara hukum kita juga tidak boleh salah melangkah Bu. Karena saya kira kalau bicara ini mah pasti akan berapi-api Bu, cuma karena saya sebagai seorang Umaro tidak boleh. Saya harus bijaksana bijaksini Bu ya, dalam arti posisi tidak bisa dengan emosi. Namanya juga manusia Pak, tempat kasar hilang yang dikhawatirkan nanti di belakang layar ya eksekusi kan seperti itu. Nah ini yang mungkin harus secepatnya dilakukan Pak Ruli gitu kan. Minimal kalau sudah ada gambaran mungkin bisa dibuat surat ke bank dan bisa ditempel di sini Pak, ditempel di mesin ini bahwa tanah ini dalam kondisi bla 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 seperti ini. Minimal kalau tadi orang yang mau ini juga masih mempertimbangkan ya, seperti itu mungkin ya Pak. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim wal huwa fil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.